Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerjamu bertanya terus, maka kau akan jadi begoders. Kawan-kawan, selamat sore ya. Saya ingin melanjutkan diskusi saya tadi dengan si One Way. Ya, kalian tadi sudah menyaksikan, bagi yang sudah menyaksikan, yang belum menyaksikan ya saksikan juga lah kawan ya. Bahwa memang itulah yang mereka ketahui. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak mengapa-ngapakan, ya sudah syukur itu kawannya. Mereka mau kita ajak diskusi, tetapi kalian perhatikan bahwa mereka memang sudah dapat yang namanya apa ya pengetahuan, tetapi mereka butakan sendiri pengetahuan mereka itu. Kita saksinya, kita saksinya, kita saksikan dulu ulasan dari diskusi tadi ya. Apa pertanyaan saya dan apa dia jawab. Terkadang saya mengulanginya pelan-pelan dia juga tidak mengerti ya, karena dia takut terjebak dengan ajaran Kristen dan memang dia terjebak juga pada akhirnya. Kita dengarkan ya. Halo One Way. Waduh, kemana juga ya? One Way, mikrofonmu masih padam itu One Way. Ya Bang, gimana suara saya jelas nggak Bang? Sudah jelas suaramu One Way. Oke. Ya, apakah kita sudah bisa mulai? Oke, One Way? kita udah siap Bang, kita mulai Bang. Ya siap, Suara udah siap. Sudah jelas ya? Oh jelas banget Bang, jelas. Ya oke, terima kasih. One Way, pertanyaan saya, siapa manusia dalam Islam yang pertama sekali berdosa? Nabi Adam alaihissalam. Di mana itu terdapat? Boleh saya dikasih ayatnya? Di dalam surat Al-Baqarah. Bentar ya. Nah, kawan-kawan, ternyata di sini mereka sudah mulai berani mengakui bahwa Nabi Adam Salam itu berdosa. Selama ini mereka tidak mengakui kawan. Kata mereka itu kan zolim, menzolimi diri sendiri. Dan itu bukan dosa. Setelah kita berbicara dosa khusus, maka mereka mengakui, ya, yang pertama sekali berdosa itu adalah Nabi Adam salam alaihissalam ya. Aku kurang fasih mengucapkannya, tapi ada salamnya dia. Nah, kemudian kawan-kawan, dia mulai memberikan dalil-dalil yang bisa dia berikan ya kawan-kawan. Dan di sini yang berikutnya saya bertanya lagi kepada dia ya. Ini kita saksikan dulu sebentar ya kawan-kawan ya. Ini ntar. Usir Tuhan kan, karena iblis menggoda dia maka diusir Tuhan supaya iblis dan manusia berperang di dalam bumi ini kan. Itu di surah 7 ayat 25. Betul. Paham ya? Nah, betul. Berarti karena dosalah ada kematian. Terima kasih kamu sudah mengakui itu. Nah, andai kata, sebentar kita ulang ya. Saya berkata karena dosa adalah kematian ya, dan dia sudah mengakui itu. Bagaimana ceritanya dia mengakui ya? Ntar ya. Apa ini sih? Kepada manusia waktu di masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi manusia ada sebelum alam raya ada, tetapi belum dapat disebut. Jadi di sini ya, kita ini sudah ada dalam firman-Nya Tuhan, dalam Lauhul Mahfuz ya. Manusia ada sebelum alam raya ini ada. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Ya, lalu kita bacakan ayat kedua. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya, kan? Kembali lagi kan, intinya di ujian mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi kita bisa mendengar dan melihat itu adalah ujian. Apakah penglihatan itu kita gunakan untuk kebaikan? Apakah pendengaran itu kita gunakan untuk kebaikan dan kejahatan? Ya, dari sinilah Bang, jadi tujuan manusia diciptakan di bumi itu untuk diuji, tujuan Tuhan itu diuji. Ya. Jadi begitu Bang, kenapa? Jadi manusia diciptakan di dunia bukan untuk untuk menanggung dosa Adam. Dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat ke-30. Jadi timbangan itu saya tidak berpikir demikian. Allah itu melihat amalan yang terbaik, bukan yang banyak amalannya. Lalu manusia dibekali mata dalam surat Al-Insan ayat kedua. Manusia dibekali mata dan telinga
untuk diuji apakah manusia itu berbuat kebaikan atau kejahatan alias dosa. Begitu, Bang. Al-Muluk tadi surah berapa tadi? Lupa aku. Tuhan yang menciptakan mati dan hidup. Kapan Allah menciptakan mati? Silakan. Ya ketika manusia ada di bumi ini, Bang. Berarti ketika manusia berdosa, jatuh ke dalam Ya, dosa. ya ketika manusia ini di bumi ya sifatnya panah. Ada kan dalam surah Ar-Rahman, ya ada ayat ke-26 kalau nggak salah ya Bang ya, bahwa segala sesuatu yang di bumi ini pasti akan binasa, Bang, begitu. Manusia kan hidup di bumi pasti akan binasa. Ya, tetap kekalah wajah Tuhanmu yang menciptakan, bunyi suratnya kalau nggak salah seperti itu. Surat Ar-Rahman. Ya, Jadi ketika manusia di berarti- bumi sifatnya adalah panah. Oke, berarti kamu Ketika mengakui manusia ya di bumi setelah- sifatnya panah. Ya, manusia di bumi kan karena dia sudah diusir Tuhan kan, karena iblis menggoda dia, maka diusir Tuhan supaya Ya, iblis dan manusia berperang di dalam bumi ini kan. Itu di surah 7 ayat 25. betul. Paham ya? Nah, kawan-kawan di sini kita mendapat poin lagi ya, bahwa dia juga mengakui manusia itu mulai mati ketika di dalam bumi. Ketika di dalam bumi itu dia setelah jatuh ke dalam urutannya kan jelas ya, jatuh ke dalam dosa baru diusir ya kawan-kawannya. Cuman mereka ini sampai hari ini tidak mau mengakui kawan bahwa karena dosa si Adam lah maka seluruh manusia berdosa. Mereka mengatakan bahwa dosa manusia itu semuanya karena akibat pilihan masing-masing. Maka saya buat lagi pertanyaan baru ya. Di situ saya tanyakan, apa yang membuat Adam berdosa? Kata dia karena menyentuh pohon kuldi. Tapi dia tidak berani mengakui kuldi meskipun di banyak literatur dikatakan itu kuldi. Oke, saya bilang. Bagaimana kalau pohon kuldi itu tidak ada? Ya dosa tidak ada. Kan demikian. Oke. Saya bilang lagi, ternyata di dalam Quran itu surah 7 dijelaskan situ ayat 10, 11 sampai 25 ya. Malaikat disuruh sujud tak mau kecuali iblis. Maka disitulah dosa pertama itu sebenarnya iblis, bukan Adam kawan. Ya, kenapa saya biarkan dia bicara tentang Adam? Ya, karena saya ingin membuat dia masuk ke dalam sebuah pemikiran atau wacana yang dia bangun sendiri. Dia nggak tahu bahwa yang pertama jatuh ke dalam dosa itu bukan Adam, tetapi iblis kawan. Nah, maka Tuhan mengusirnya. Usiran itu adalah hukuman. Sebab dulu iblis di sorga diusir, ada hukuman. Kemudian, apakah iblis mau? Tidak. Malah iblis bernubuat. Berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Kematian belum ada kawan. Artinya iblis yang meminta kematian. Dengan cara apa? Dia bilang kebangkitan. Kebangkitan ada kan kalau ada kematian. Udah. Kemudian iblis bernegosiasi lagi bahwa dia akan menyesatkan manusia, menghalang-halangi manusia dari jalan Tuhan. Nah, ketika dia berbicara mengenai jalan Tuhan, menghalang-halangi manusia dari jalan Tuhan, maka Tuhan menggenapi yang pertama digenapi Tuhan bahwa iblis harus menghalangi manusia dari jalan Tuhan. Dibuatlah perintah kepada pohon itu. Maka iblis menghalangi manusia. Ya, maka dia bilang kamu makan. Oke. Setelah dihalangi baru masuk ke nubuat kedua, ada kebangkitan. Tentu harus ada kematian. Maka Adam yang sudah berdosa itu dia terima tobatnya. Setelah itu apa? Dia diusir ke bumi dan dia mati di sana. Ya. Maka saya bilang sama dia, kematian itu adalah hukuman, pengusiran itu juga hukuman. Oh tidak, diusir dari surga itu bukan hukuman karena manusia memang mau ditempatkan di bumi. Iya, penempatan manusia itu kan dengan cara dihukum, diusir. Oke, saya bilang kalau memang itu. Sekarang coba kau berikan saya sebuah argumen ya, jawaban yang baik ya. Kematian itu ada setelah Adam diterima tobatnya atau setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Sampai terakhir dia nggak bisa menjawab, dia hanya tetap berpedoman bahwa manusia itu diusir ke bumi karena mau jadi khalifah. Saya nggak tanya khalifah, saya bilang. Baru dia mulai menjawab semua yang berjiwa akan mati dan dia bilang lagi semua yang di bumi akan mati. Baru saya minta kamu pahami urutan turunnya firman. Ketika di surah 7 itu dijelaskan pencipta malaikat diciptakan Adam, disuruh sujud, tak mau. Kemudian di Al-Baqarah itu
Tuhan merancang akan menciptakan manusia, baru diciptakan manusia, baru manusia itu disuruh Adam malaikat tunduk tidak mau sujud, baru manusia itu digoda dan jatuh ke dalam dosa. Urutannya. Nah, kalimat bahwa di bumi ini semua akan binasa, itu di mana saya bilang? Apakah sebelum penciptaan Adam dan Hawa atau sesudah penciptaan Adam dan Hawa? Dia menjawab, saya nggak tahu. Kalau sudah tidak tahu kawan, berarti isi kepalanya nggak main. Kalau saya tidak nanya urutan ayat, saya bilang, kan gampang membuat logikanya itu kawan ya. Kalau itu diucapkan sebelum penciptaan Adam, itu seperti surah, saya bukakan dulu ya, mana ini belum saya share. Surah 30 itu ya. Nah ini surah 2. Ini urutan namanya kawan. Makanya mereka ini tidak terbiasa melihat urutan sehingga mereka kacau melihat urutannya. Surah 2 ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman, nah, ini jelas ucapan ini sebelum manusia diciptakan. Aku hendak menjadikan. Kan aku hendak menjadikan kawan ya. Ini ayatnya ini. Kalian dengar apa? Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ya kan? Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak? Ini kalau dilihat dari kalimat-kalimat ini, kalimat mengatakan aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini artinya sebelum manusia tercipta, sebelum diciptakan manusia. Kalau menurut mereka, kalau saya bisa bilang juga manusia sudah dicipta, tetapi belum di bumi. Jadi Tuhan ingin membuatkan di sorga. Tuhan ingin mengeluarkan manusia dari sorga agar menjadi khalifah di bumi. Kan bisa aja demikian kawan-kawan ya. Tetapi kalau kalian Ibnu Katsir kalian lihat ya, nah ini Bani Adam antara. Ini pun tidak jelas juga nih. Ya. Jadi inilah itu kawan-kawan. Udah paham ya urutannya kawannya. Jadi kita anggaplah ucapan mereka itu sebelum manusia diciptakan ini. Aku hendak menjadikan. Dan kemudian urutan berikutnya disuruhlah iblis malaikat sujud. Iblis tak mau panjang kali tafsirnya ini, hanya segitu kalimatnya. Nah, ini ayat 31 ya. Nah, ini. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama. Nah, kalau melihat kalimat ini Adam sudah ada kawan. Berarti yang saya katakan tadi itu ada nilai kebenarannya. Jadi maksud menjadikan khalifah itu manusia sudah ada tetapi di sorga. Paham ya? Manusia sudah ada tapi di sorga. Maka Allah mengatakan aku akan mengeluarkan manusia ini dari sorga ke bumi biar menjadi khalifah. Bukan ketika diucapkan itu manusia belum dicipta. Bukan begitu kawan. Paham ya dulu kawannya. Tapi udahlah kita ikuti. Karena aku ikuti kata kalimat dia. Oke. Sekarang yang di surah berapa tadi saya lupa ya. Bahwa bumi di seluruh bumi ini akan binasa itu ya. Ayat 2728. Tapi surah berapa saya lupa tadi ya. Sebentar aku ingat-ingat dulu. Karena tadi aku ingatnya surah 67 tadi udah ya. Nah, 67 ayat 2. Ini. Oh ini yang menciptakan mati dan hidup. Jadi Allah yang menciptakan mati dan hidup kawannya. Makanya saya bilang memang betul ya. Nah, sudah paham kalian sampai situ kawan-kawan? Di bumi semua binasa katanya. Ini apakah diucapkan sebelum penciptaan manusia? Kalau sebelum penciptaan manusia dia benar. Tapi setelah penciptaan manusia artinya belum berlaku itu. Jadi manusia mati karena dia jatuh ke dalam dosa. Maka dia diusir dari surga. Maka diberi hukuman. Orang ini nggak mengerti kawan. Urutan-urutan. Karena tak terbiasa. Maka saya bukakan dulu sama kalian surah 7 tadi ya. Surah 7 kawan. Surah 7 ayatnya ke-24 itu. Nah ini. Ya. Si Adam tobatnya diterima. Setelah tobatnya diterima apa yang terjadi? Malah dia diusir dari sorga. Setelah diusir dari sorga kawan, kalau benar-benar dosanya tidak ada, kalimat di sana kamu mati ini akan tidak ada nih kawan. Enggak ada. Kematian itu adalah hukuman kawan, bukan fitrah. Karena fitrah itu adalah kesucian. Karena Allah tidak mati. Kan dia bukanya fitrah kita seperti Allah itu kadang suci. Mati masa jadi fitrah ya. Di sana kamu mati. Nah, ini yang saya tanyakan kepada dia. Adam itu mati karena tobatnya diterima atau karena dosa?
Sulit dia menjawab kawan. Sulit. Kalau dia bilang karena dosa, berarti benar ada dosa waris. Upah dosa adalah maut, kematian. Dia nggak mau. Kalau dia bilang setelah tobatnya diterima, artinya mereka pun nanti bertobat, tetap dihukum mati di hari akhir. Serba sulit kawan. Ya. Kalimat yang benar adalah setelah Adam jatuh ke dalam dosa, baru dia bertobat. Setelah bertobat baru dihukum mati. Jadi di dalam Islam tidak ada keselamatan di dalam pertobatan. Yang ada hukuman mati, syadam. Dan upah dosa adalah maut. Tidak bisa mereka sangkal. Setelah si Adam berdosa, upahnya apa? Dihukum mati. Mereka nggak bisa menyangkal kawan. Tetapi karena mereka ingin membatalkan kebenaran Bible, mereka mengambil ayat yang mereka sendiri pun tidak tahu kapan itu diucapkan. Padahal gampang. Itu diucapkan 610. Bukan pada saat penciptaan manusia. Kalau pada di awal, oke, kita akui surah 3 ayat 3, surah 2 ayat 30. Kok ke sini kulihat ya? Kulihat layarku ini, pan ini kameraku. Surah, biar cantik kita ya. Surah 2 ayat 30 jelas mengatakan ya bahwa Allah akan menciptakan manusia khalifah di muka bumi. Tapi memang tidak disebutkan manusia ya. Saya nggak ngerti dari mana patokannya dari manusia. Oke, paham ya? Kalau kalian paham itu kawan, mereka sebenarnya tidak bisa lagi menyangkal upah dosa adalah maut. Nah, ini hebatnya Bible itu kawan, singa ada lawan. Tetapi masih banyak orang yang membutakan mata hatinya kepada Bible itu ya. Kenapa itu terjadi? Ya, karena banyak manusia masih merelakan diri hidup di bawah angan-angan. Ini saya bukakan ya Bible ini. Surah pula. Roma 6 ayat 23. Ini. Sebab upah dosa ialah maut. Ini. Selesai ya. Apakah benar upah dosa adalah maut? Kita lihat apa jawaban Al-Quran. Ini kawan. Saya nggak nambahi, tidak mengurangi ini. Surah 7 jelas mengatakan ya. Surah 7 kawan. Terserah mereka mengakui tidak mengakui, itulah urutan peristiwa di surah 7 ya. Surah 7. Ketika Adam diciptakan dia belum berdosa kawan. Ini penciptaannya kita ambil dari ayat 11. Ya. Dia belum berdosa. Allah berfirman tadi ya. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Ingat ya kawan ya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi bilang kawan ya. Paham ya kawan ya? Di sinilah kawan. Permulaannya itu. Penciptaan Adam itu. Apakah dia berdosa? Gak ada dosanya kawan. Kemudian masuklah kita ke ayatnya yang 20 dulu. Ya. Kemudian Tuhan membuat sebuah batasan kepada Adam itu ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Ya kan? Mulailah setan itu menggoda ya. Dan ayat 21 dia jatuh ke dalam dosa kan. Dia setan bersumpah kepada keduanya. Baca kalian ya. Baru 22. Ya. Dia setan membujuk mereka tipu daya. Oke. Ketika mereka mencicip buah itu. Ingat ya. Tampak oleh mereka aurat ya. Jadi karena memakan buah itu dia diakuinya mereka berdosa. Sudah. Kemudian keduanya berkata Tuhan kami telah menzolimi. Ini dia minta tobat itu ya. Ayat 23. 24. Di Al-Baqarah 37 dibilang tobatnya diterima, kemudian diusir. Allah berfirman, itulah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain, bumi adalah tempat kediaman. Nah, permusuhan itu adalah dosa kawan. Dosa, hukumannya itu upah dosa adalah permusuhan. Ini bisa jadi bilangnya. Oke, hukuman ini. Lanjut lagi, ayat 25. Di Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi kalimat mati di sini kawan, itu hukuman. Jadi upah dosa, mereka sudah tahu setelah Adam berdosa, barulah dia diberi hukuman mati. Nah, maka adalah kematian ya. Mereka nggak tahu itu kawan.
Bahwa kematian yang diberikan Tuhan kepada si Adam ini adalah nubuatan iblis. Akan ada kebangkitan. Kalau ada kebangkitan maka harus didului dengan kematian. Hebat iblis kawan. Oke, sekarang saya copy ini, kita diskusi ringan-ringan aja kawan-kawan ya. Slow, santai, kita diskusi. Ternyata firman itu yang benar menurut apanya Alkitab itu adalah bernilai benar, upah dosa adalah maut. Ya makanya begitu saya tanya si Adam itu diberi hukuman mati setelah jatuh ke dalam dosa atau setelah bertobat, nggak bisa dia menjawab. Kalau dia bilang setelah bertobat, artinya bahaya. Nanti kalian bertobat malah dihukum mati, kan gitu kawan. Orang ini bertobat berharap dia masuk ke surga, malah dihukum mati. Kalau dia bilang karena dosa, berarti upah dosa adalah maut. Bukan upah pertobatan adalah maut. Berbahaya kawan. Mereka tidak akan bisa menjawab. Tinggal pilih, upah dosa adalah maut, upah pertobatan adalah maut. Nah ini. Bagi yang mau masuk silakan ya, kita diskusi-diskusi santai saja, ringan-ringan. Sudah kalian paham ini bahasan yang paling menarik ya kawan-kawan ya. Aku ganti nanti judulnya, upah dosa adalah maut atau upah maut. Upah bertobat adalah maut. Ini sangat sulit mereka pahami. Kawan-kawan, sini sudah ada pencari kebenaran. Halo pencari kebenaran, hidupkan mikrofonnya, tancap gas bro. Salam Le, selamat sore. Sore. Suaraku jelas Le. Jelas. Ya, katanya kitab sempurna dari sana Le. Katanya kan. Kalau udah sempurna itu kan nggak perlu dijelaskan tuh, rinci, terukur, rinci, sempurna lah. Di mananya sempurna? Ale. Halo, kenapa? Mananya sempurna? Ya, nanti kita tanya mereka di mananya sempurnanya. Kalau aku ditanya. Udah Le, lanjut dulu. Itu aja pertanyaan. Oke. Mananya. Terima kasih pencari kebenaran. Dia mencari kebenaran ya. Ingatlah bahwa upah dosa adalah maut atau upah pertobatan adalah maut. Mana yang benar? Tinggal kalian pilih. Mereka sama-sama memakan buah si malakama. Memilih upah dosa adalah maut, berarti Bible itu adalah kebenaran. Bahwa dosa waris adalah benar adanya. Memilih upah pertobatan adalah maut, berarti mereka tidak akan masuk surga. Karena setelah mereka bertobat, tobatnya diterima akan mati. Kawan. Ngeri-ngeri sedap juga. Halo 1000 tahun, selamat sore. Silakan 1000 tahun. Mikrofonnya di muka. 1000 tahun. Halo, mikrofonnya masih mute itu, mikrofon. Unmute, 1000 tahun, unmute dulu. Oke, dia masih ke kamar mandi kawan-kawan yang mungkinnya. Pembawa damai. Halo Pak Pembawa damai, selamat sore, silakan. Apa yang mau disampaikan? Lama tak bersua ini. Halo, Bang. Ya Halo, silakan. Salam Bang. Salam, silakan. Saya cuma mau bilang begini Bang. Tadi kan Abang katakan, apakah kalau pohon itu ada, apakah manusia itu apa? Kalau pohon itu tidak ada, apakah manusia itu berdosa? Saya begini Bang, tentang pohon dengan bumi ini Bang. Kan si One Way ini mengatakan begini, manusia diciptakan itu untuk apa? Untuk ke bumi, ya kan Bang? Ya, khalifah. Selalunya setiap muslim ditanya Bang, selalunya begini, manusia diciptakan itu untuk bumi. Jadi begini Bang, kalau memang manusia Adam diciptakan untuk ke bumi, ngapain ada pohon itu Bang? Siap. Buat apa ada pohon itu? Kan ujung-ujungnya akan ke bumi Bang. Jadi pohon kulbi yang di mereka Bang, tidak ada gunanya Bang. Makanya setiap Abang tanyakan tentang dosa dari pohon itu Bang, itu tidak ada, mereka tidak bisa jawab. Karena memang pohon itu tidak berguna. Kan manusia diciptakan untuk di bumi Bang. Jadi manfaatnya pohon itu tidak ada.
Jadi sampai kiamat pun kalau ditanyakan tentang pohon kulbi itu, Bang, tidak ada jawabannya, Bang. Tetap selalunya. Jadi makanya kenapa mereka, Bang, mengatakan manusia itu suci. Selalu mengatakan manusia itu suci karena itu, Bang. Karena tidak ada tidak ada ujungnya, tidak ada sangkut pautnya dengan pohon, Bang. Adam berdosa tetap diampuni. Tapi diampuni, tapi dia akan disimpan di bumi. Itu aja, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih pembawa damai. Ya memang begitulah kawan. Mereka setiap ditanya jawabannya selalu begitu. Kenapa Adam diusir dari surga? Karena memang Allah menciptakan manusia ingin jadi khalifah di bumi. Ya kawan-kawan ya. Ya khalifah di bumi berarti boleh kita katakan kenapa dia harus berdosa dulu baru jadi khalifah di bumi. Kan itu permasalahannya. Kenapa harus memakan buah kuldi itu dulu? Artinya tanpa buah kuldi manusia bisa dong ke bumi? Tidak bisa kawan. Itu dia bilang, oh kan itu ada urutannya. Urutannya dia pandai bicara. Tapi dia tidak mengerti apa itu urutan yang dia maksud ya. Obat nyamuk, selamat sore silakan. Selamat sore, Bang. Sore Selamat hari silakan Minggu. obat nyamuk. Mau tanya dulu, silakan. Bang. Apakah si One Way ini suatu ulama atau apa nih, Bang? Si One Way ini. Dia ubaru. Oh ya, berarti dia sudah melangkah ulamanya ini, Bang. Dia Siap. sudah menjelaskan kitab Ulama sucinya. kan oe. Siap. Ya, para ahli-ahli kitab suci mereka. Tanpa sengaja dia sudah menjelaskan bahwa mereka mengakui adanya dosa waris, Bang. Si One Way menjelaskan tadi. Ya, dia mengatakan bahwa pohon kuli itu merupakan jadi tolak ukur bagi manusia yang akan berkhalifah di bumi. Ya, otomatis kalau tiada, dia bilang kalau kita sudah menyentuh itu berarti kita sudah melaksanakan mengikuti Adam mengikuti iblis. Berarti otomatis Adam berdosa. Maka dengan berdosanya Adam melakukan khalifah ke bumi, turun ke bumi dengan membawa dosa yang telah diperintahkan atau yang disampaikan, diperintahkan untuk memegang pohon kuldi itu. Otomatis itulah dosa waris yang akan dibawakan terus untuk keturunan manusia. Seperti itu aja, Bang. Berarti One Way ini sudah melampaui para ulamanya untuk menjelaskan atau menafsir kitab sucinya sendiri. Oke, Bang, terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih obat nyamuk. Ya mereka begitu kawan. Belum seberapa kalau dia melebihi ulama. Kalau melebihi Tuhan gimana? Itu kan sering mereka lakukan ya kawan-kawan ya. Sudah kita lihat beberapa kali tidak terdapat di kitab suci, tetapi mereka bisa mengatakan. Itu luar biasa kawan. Hal-hal yang unik daripada mereka yaitu. Oke, sekarang masuk si Surau Jaki. Halo Surau Jaki, silakan. Halo, selamat sore Pak Rudi. Ya, selamat sore Pak Rudi. Silakan, mikrofonnya dihidupkan. Ya, sudah. Terima kasih. Nah, ini Pak Rudi, mungkin saya ada 2 poin mengenai One Way, tapi mungkin kalau ada salah nanti koreksi Pak Rudi ya. Yang saya tadi ikuti tadi. Yang pertama itu waktu dia mengatakan mengenai dosa kecil. Bahwa itu menurut Tuhannya dia dosa kecil. Bayangkan padahal itu kan cuma ada 1 larangan. Jadi 1 larangan itu dia langgar. Berarti dia melanggar seluruh larangan kan? Kan 1 larangan itu seluruh larangan. Jadi seluruh larangan dia langgar dianggap dosa kecil. Itu saya masih belum mengerti. Kan larangannya cuma 1. Berarti kalau dia langgar 1 itu berarti seluruh larangan yang dia langgar kan? Dibilang dosa kecil itu saya masih belum mengerti mengenai One Way itu. Kemudian yang kedua itu mengenai mengenai semuanya sih, kan ada larangan mendekati pohon, kemudian atas dosa, kemudian atas keluar dari Firdaus, kemudian atas kematian, dan mengapa ada pohon itu kayaknya One Way itu dia istilahnya dia pisah-pisahkan, jadi istilahnya poin-poin itu dia tidak ada hubungannya sama sekali. Saya juga masih bingung kenapa dia kok pisah-pisahkan, itu artinya
ada hal-hal mengenai larangan, hal-hal mengenai dosa, dia pisah-pisahkan semua. Jadi kalau saya lihat itu ya, saya pernah dengar sih kalau cuma tidak tahu atau benar atau salah ya, Bapak Tuhan Yesus bilang jangan membangun fondasi di atas pasir. Itu saya lihat bisa-bisa begitu sama dengan pasir. Jadi fondasinya cepat sekali runtuh. Satu kali pertanyaan saja udah runtuh memang. Kemudian Pak Rudi tadi dia bilang sudah tidak tahu dia mengenai itu. Jadi mungkin itu 2 poin itu Pak Rudi. Mungkin ada kalau ada salah nanti dibenerin Pak Rudi. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Pak Surojaki. Ya memang itu, apa boleh buat. Memang mereka selalu seolah-olah tidak menyatu itu, seolah cerita itu terpisah-pisah ya. Dan mereka memang sulit sekali. Di satu sisi memang tadi dia mengatakan kan, itulah satu-satunya katanya. Setelah kita bawa lagi mengenai dosa, upah dosa, wah mulai menyangkal-nyangkal. Makanya aku bilang, kau memperbaiki pernyataanmu atau bagaimana, silakan. Tetapi yang dia pokoknya lari ke apa tadi, mau jadi khalifah di muka bumi. Aku nggak nanya itu, aku bilang ya. Dosa itu, upah dosa adalah maut, atau upah bertobat adalah maut. Kan itu, dia nggak bisa menjelaskan. Intinya dia bilang setelah manusia ke bumi baru ada kematian. Ya, manusia ke bumi itu karena apa? Memang Allah berkata akan menjadikan manusia di bumi. Tetapi dia ke bumi karena apa? Kan ada rentetan peristiwa. Karena dia sudah memakan buah itu, maka dia berdosa, diakui. Setelah dia berdosa, dia minta tobat. Setelah dia bertobat, diampuni. Setelah diampuni, diusir ke bumi. Setelah diusir ke bumi, diberi hukuman mati. Sekarang tinggal pilih. Apakah upah pertobatan adalah maut atau upah dosa adalah maut? Biar mereka yang menentukan. Halo 1000 tahun, selamat sore, silakan 1000 tahun. Salam Horas lah, selamat menempati rumah Ya, barunya. silakan. Semoga anak. Belum, akhir bulan kami baru pindah full ke sini. Ya, apa nanti lah kalau misalnya aku ke Duri, aku telepon lah ya, aku pengen juga singgah bertemu sama lah Boleh. kita. Ya, silakan. Beginilah pertama selama hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Lah ini ada memang ke apa? Aku bertanya terus lah. Gini, aku itu belum puas lah tentang penjelasan keturunanmu akan merembukan keturunannya. Oke, keturunan si Hawa sesuai yang layak jelaskan, Hawa itu tidak mati, yang dia tidak ada mati dituliskan di Alkitab, hanya si Adam, dan Hawa itu adalah reinkarnasi, Maria adalah reinkarnasi dari Hawa. Keturunannya adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu adalah keturunannya kan lah ya kan. Nah, yang kutanyakan lah, keturunan si iblis ini siapa lah? Kan kalau kita membandingkan dengan keturunan si Hawa, Maria, keturunannya adalah Yesus Kristus. Iblis ini, apakah keturunannya itu sepertiga malaikat yang dibawanya itu lah ya? Ya. Begitu aja. Gitu aja lah ya. Horas lah, terima kasih lah. Horas, terima kasih 1000 tahun. Makna keturunan di sini banyak kawan. Pertama keturunannya langsung itulah setan-setan, hantu belau, jin. Itulah yang sepertiga itu ya. Maka dia menurunkan kejahatannya. Keturunan dimaksud sini bukan keturunan biologis, tetapi keturunan kejahatan. Karena roh tidak bisa kawin-mawin nanti ya. Sesama roh terus jadilah apa enggak ya. Tapi turunannya itu kejahatannya mewarisi sifat-sifatnya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga apakah manusia jahat itu juga keturunan iblis ya. Ada juga dibilang iblis lah bapakmu katanya kan, karena memang itulah kawan-kawannya. Dan itulah anak-anak keturunan daripada si Adam ada 2 jenis ya. Yang pertama dari yang daripada si Hawa, si Hawa. Yang dari keturunan daging dan yang dari keturunan tanah. Yang dari keturunan daging itulah hanya Yesus Kristus. Itulah yang meremukkan kepala ular. Yang dari keturunan tanah itulah dia persilangan antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang meremukkan, mengusir setan-setan, ya bukan meremukkan, mengusir setan-setan, mengusir hantu belau segala macam ya kan. Murid-murid Yesus ketika Matius 10 itu diberi kuasa mengusir setan-setan. Itulah namanya keturunan. Dan ada lagi keturunan yang mengusir itu seperti kita sekarang ini, mengusir keturunan iblis kejahatannya ya manusia jahat. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan.
Itu nggak rumit untuk dijelaskan. Halo Pak Bamzali 2T, silakan selamat sore. Apa yang mau diperbaiki atau apa yang mau disampaikan silakan Pak. Enggak sih, kalau nggak yang disampaikan. Jadi istilahnya emang sudah bagus sih yang apa yang disampaikan oleh saudara saya One Way ya. Jadi sudah menerangkan secara dalil, kemudian tidak berasumsi, karena di Muslim itu kalau berasumsi itu tidak boleh, apalagi menyimpulkan itu tidak boleh. Kalau umpamanya ada literatur ayatnya itu udah clear, maka tidak akan ada penjelasan yang lainnya ataupun tafsirnya nggak bakalan ada pembahasannya. Tapi kalau umpamanya ada kalimat yang kurang jelas, kurang paham, maka tafsirnya akan keluar seperti itu. Biar lebih paham. Pak Bamzali, saya mau tanya, dosa kematian itu apakah upah pertobatan ataukah upah dosa? Ada dalam surat Al-Maidah, ayat Al-Maidah atau Al-Imran ya, Al-Imran kalau nggak salah, Al-Imran ayat 185. Jadi setiap manusia yang bernyawa itu akan mati, itu yang diterangkan. Jadi orang yang bernyawa itu jangankan manusia ya yang di bumi, iblis, malaikat, termasuk yang meniupkan sangsakala pun akan mati. Woi, baru tahu saya tuh iblis bisa mati. Ini ya, pengetahuan yang gini, baru nih, unik. Jadi gini, iblis bisa mati di ya. dalam surat Al-Baqarah ayat 34, di mana di saat Allah itu istilah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, hanya iblis lah yang menolak sujud kepada Adam. Jadi dari diperintahkannya itu kepada malaikat, kemudian ada yang tidak kalau ada yang tidak sujud kepada Adam, maka Allah katakan hanya iblis yang berlaku seperti itu. Makanya ada yang tidak sujud, yaitu mempunyai gelar iblis. Kemudian Allah tanyakan dalam surat Al-A'raf, mengapa engkau menolak perintahku? Nah, orang yang pertama menolak perintahnya Allah itu disebut kafir, sekaligus orang pertama ataupun makhluk pertama yang mendapatkan dosa. Siapa? Iblis. Karena iblis berkata, aku lebih mulia karena engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi dosa awal-awal dosa itu kalau manusia mungkin disebutnya Hawa, bukan Adam. Kan yang tergoda oleh iblis kan Hawa, bukan Adam. Clear ya? Kemudian kalau makhluk yang pertama Pak. Orang Halo ya? Pak. Ya. Al-Quran tidak menjelaskan itu tafsir. Betul. Ya, jadi kan? kalau disebutkan. Nah sekarang saya mau nanya ini Pak, surah yang Bapak berikan itu Ali Imran 185 itu. Setiap yang bernyawa akan merasa mati. Apakah iblis bernyawa? Bernyawa. Semua malaikat yang pernah hidup bernyawa. Berarti Bapak bahaya dong, nanti orang Bapak di surga bisa mati dong. Di surga kan bernyawa semuanya mati. Justru pengertiannya kalau di bumi itu hanya sementara, tapi hidup yang sesungguhnya itu di sana. Tak akan pernah mati lagi kan dan hidup selama. Ya? Berarti di surga nanti kan bernyawa juga, berarti mati. Konteksnya nggak seperti itu. Tapi hidup yang terakhir itu di sana. Di hari pembangkitan. Ya. Nanti di surga manusia bernyawa apa enggak? Keterangan seperti itu mungkin akan saya cari lagi. Yang disebut istilahnya bernyawa atau hidup seperti apa itu. Tapi orang yang pernah hidup yang ada di bumi ataupun di langit, termasuk iblis, malaikat ataupun siapapun, sesuai tertera dalam surat Al-Imran ayat 185, jadi setiap makhluk yang bernyawa itu akan mati, merasakan mati, termasuk iblis. Iblis pun akan dimasukkan ke dalam neraka, karena setelah dihukum ya, istilahnya dihukum oleh Allah, karena dihukum oleh Allah dan disesatkan, maka iblis pun akan menyesatkan manusia. Jadi yang dimaksud dengan logika saya, yang mendapatkan dosa warisan itu adalah iblis. Karena keturunannya semuanya akan masuk neraka. Makanya dia meminta penangguhan kepada Allah sampai dibangkitkannya manusia. Dibangkitkannya ke manusia. Adam mewarisi dosa dari mana? Kata siapa? Adam memiliki warisan dosa. Loh, si Wanwe tadi bilang dosa Adam itu kan ada ketika dia menyentuh pohon itu. Iya, ada. Jadi gini. Dari iblis kan? Saya terangkan. Jadi keterangan One Way itu yang saya terima. Ini yang saya terima ya. Sebelum manusia itu ada,
Allah sudah berencana akan menciptakan bumi untuk manusia. Itu yang pertama. Jangan bilang khalifah. Kalau khalifah istilahnya takutnya kurang dimengerti. Manusia aja sebagai pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, saat itu manusia belum ada. Setelah manusia ada, setelah manusia diciptakan, yang bernama Nabi Adam, kalau dari Muslim itu Nabi ya. Kami selalu memuliakan tidak menggunakan si. Kalau si Adam, si Daud, perasaan kayaknya kurang sopan gitu ya. Kami selalu memuliakan Nabi kami. Nabi Adam itu saat dibangunkan, kemudian iblis diperintahkan, bukan iblis, malaikat itu diperintahkan untuk sujud. Nah, ada yang menolak, kata Allah, hanya iblis yang menolak. Jadi langsung mendapatkan gelar iblis. Jadi dosa pertama itu ya iblis, kemudian iblis akan menggoda semua keturunannya. Clear dalam surat. Berarti iblis mewarisi dosa kan? Iya, iblis. Oh, berarti Bukan kita Adam. berdosa ini ya gara-gara warisan iblis ya? Ya, sebab ada akibat, sebab akibat. Sebabnya Adam dijatuhkan ke bumi karena ada godaan dari iblis kepada Hawa, dari Hawa lalu menggoda Adam. Tapi Adam tergoda, kemudian bertaubat. Setelah bertaubat, ya udah, kamu turun di bumi. Di situ kamu akan hidup, di situ kamu akan beranak pinang, di situ juga kamu akan mati, dan di situ juga kamu akan dibangkitkan. Seperti itu keterangannya. Nah, menurut Pak T2, mati itu berupa hukuman atau berupa pujian atau reward? Itu emang Hadiah. Gimana ya? Emang kodrat manusia kalau nggak pernah mati-mati gimana ya cara perasaannya? Orang juga ada suntuknya. Ketika Adam diciptakan kan nggak mati-mati. Siapa yang nggak mati-mati? Adam kan di sorga memang ada kematian. Di sorga nggak? Oh, itu larinya kesimpulannya. Kalau umpama di sorga apakah ada kematian atau tidak? Jadi ada juga dalam surat apa ya istilahnya ayat ke-55. Jadi istilahnya Allah akan mengembalikan tanah. Jadi gini historinya ya, anggaplah istilahnya dongeng kalau orang-orang dari kalian itu istilahnya dari kerupan seiman dengan lain itu kalau Al-Quran itu cerita dongeng. Baiklah saya ngedongeng ya. Jadi Allah itu akan mengambil tanah dari bumi, kemudian bumi diceritakan dari sebagian tanah itu akan diciptakan oleh manusia menjadi manusia, dan manusia itu sebagian beriman, sebagian tidak. Sebagian akan masuk surga, sebagian akan masuk neraka. Dan dengan mengucapkan demi Allah, dengan mengucapkan Allah istilahnya, bumi itu menolak. Maka Jibril kembali. Hanya malaikat Israel yang memukul bumi dengan pedangnya, kemudian mengambil segenggam tanah dalam bumi, dijadikanlah makhluk di surga, yaitu namanya Adam. Kata Allah, aku akan mengembalikannya. Itu surat apa ya? Aku lupa lagi ya. Jadi emang benar Adam dikembalikan ke bumi. Kemudian setiap orang yang hidup akan kembali ke tanah, yaitu dikubur di dalam tanah. Kan kalau manusia kodratnya itu makan nasi dari hasil tanah, minum dari hasil tanah. Setelah mati melebur jadi tanah juga. Itu kembali. Sedangkan rohnya kembali ke atas. Itu tertera dalam surat Al-Araf ayat berapa? 26 kalau nggak salah ya. Ya. Boleh dibuka lah. Jadi kata Allah, kamu akan kembali kepada surga sebagaimana Bapamu diciptakan dengan petunjuk-petunjuk. Nah seperti itu. Dan Al-Quran juga menerangkan kalau di surga itu Adam dan Hawa pun menggunakan pakaian takwa gitu. Tidak telanjang bulat seperti yang diterangkan. Apalagi yang disebutkan Adam itu memakan buah pengetahuan. Berarti Adam bego dong. Nah ini kami tidak seperti itu. Allah sudah menerangkan kalau Adam itu cerdas, sudah diajarkan. Berarti manusia baru lahir langsung cerdas? Enggak, kan itu keterangannya dalam surat Al-Baqarah 31 kan udah jelas dikatakannya. Boleh dibacakan. Istilahnya kan udah jelas Allah itu memberikan Adam kan diajari. Betul. Adam diajari nama-nama, bukan berarti cerdas. Kalau dia baru lahir, manusia baru lahir langsung cerdas itu mah lucu. Belum tahu apa-apa, diajari dia. Itu belum level-level untuk mengatakan dia memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau di Islam lah, istilahnya manusia itu makhluk paling sempurna. Dia tidak akan selamanya benar seperti malaikat dan tidak akan selamanya salah seperti iblis. Itu ada pilihan.
Itu manusia, free will. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mau merubahnya. Berarti Allah memberikan kebebasan. Dalam surat Ya, Al-Imran, kebebasan itu dari mana datang? ya, Kebebasan itu dari mana diperoleh manusia? kodrat manusia seperti itu. Jadi punya akal. Kalau setiap makhluk pasti punya otak ya. Tapi belum tentu berakal. Hanya manusia yang berakal, bisa membedakan baik dan buruk. Bisa memilih dan memilah mana benar dan mana yang salah. Dalam surat Al-Imran, kalau nggak salah dalam ayat ke-48, Allah bisa jadikan satu kaum saja supaya beriman kepada Allah. Tapi nggak demikian. Tapi Allah memberikan suatu cobaan dan petunjuk. Hanya orang-orang terpilih lah yang bisa kembali ke Tuhannya, seperti itu. Makanya tadi dikatakan, aku menyesalkan sebagian dari ciptaanku ada yang terpeleset gitu. Tidak menyadari dengan perintah-perintah apa yang diberikan oleh Tuhan. Bersumpah atas jiwa yang menyesal. Iya. Jadi Allah itu menyesalkan. Nah, sekarang Bersumpah. kematian itu Pak, kalau kita baca surah 7 itu kematian itu upah dosa apa upah pertobatan? Upah dosa atau upah pertobatan? Ya, ada mati, ada mati. Dia karena berdosa atau karena bertobat? Bukan sebagai hukuman juga, bukan sebagai pertobatan juga, karena Allah sudah menerangkan di situ kamu hidup, di situ kamu beranak pinang, di situ kamu mati, di situ kamu akan dibangkitkan. Udah clear. Jadi keterangan mati itu udah ada sebelum Adam itu turun ke bumi. Jadi udah diperintahkan seperti itu. Jadi bukan suatu hukuman, bukan. Kalau umpamanya menolak lay untuk Adam dihukum istilahnya kemudian kembali ke bumi, buktinya Anda sekarang ada di sini. Apakah suatu penyesalan lahir? Kalau kita baca urutan-urutan di Al-Quran, mana ada Allah berkata tentang kematian sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, sebelum Adam bertobat. Tidak ada cerita kematian. Jadi kematian ini ada setelah ada ucapan dosa dan setelah ada ucapan bertobat. Itu dipahami Oh, juga. ini hujan besar ya. Coba aku cari tempat ruangan yang lebih biar nggak terlalu berisik. Ya. Silakan. Ya, gimana lah? Ya. Kalimat mati di sana itu ada setelah Adam jatuh ke dalam dosa dan setelah Adam tobatnya diterima. Jadi mati ini apakah upah pertobatan ataukah upah daripada dosa? Itu yang saya tanyakan. Kalau Bapak bilang ya hakikat manusia akan mati gini-gini, nggak ada itu Pak. Ketika Adam diciptakan, mana ada Allah berfirman kau akan mati, nggak ada. Tetapi setelah dia diusir, turunlah kamu katanya. Baru dibilang di sana kamu hidup, di sana kamu mati. Artinya kalimat itu setelah dia tobatnya diterima dan diusir ke bumi baru ada kematian. Kan begitu Pak? Boleh ditampilkan ayatnya lah. Surat Al-A'raf itu. Boleh. Ya, bentar ya. Biar sekaligus menjawab 7, gitu. Ya, surah 7 ayat 25. 24 dulu ya, aku bukakan 24. 24 dijelaskan. Tunggu. Nah, ini. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Ya, ini kan kesenangan, tidak ada dibilang mati di sini. Bumi itu hanya kesenangan. Kemudian di ayat 25, ya, kemudian di ayat 25 barulah diberi ini. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu dibangkitkan. Jadi kematian ini lanjut, setelah lanjut. Ayatnya lanjutin. Oke. Siap. Itu aja. Biar Al-Qur'an yang menjawab bukan saya. Ya, ayat ke-26. Bentar ya. Pak Amir dia telepon ini bentar ya. Oke, bentar aku. Oke, bentar ya. Ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian. Nah, ada ini pakaian lagi nih. Nah, lanjut. Itu yang saya sampaikan tadi kalau Adam itu berpakaian. Lanjut. Itu jawaban dari Adam yang menghinakan gitu. Adam dan Hawa nggak pakai baju gitu.
Ini setelah di bumi Lanjut baru lagi dia diberi. jawabannya. Sebentar. Ini setelah di bumi, setelah diusir dia baru ditutup, diberi pakaian ya. Jadi yang membilang telanjang itu bukan kami, Pak. Ini sebentar ayat 20 ini. 24 sabar ya. 23, 22. Nah, ini nggak ngerti kok. Ini Jadi Allah di Al-Quran itu Allah menerangkan, hai manusia, sesungguhnya Nah, di surga ini itu Pak. segala pakaian. Ya, silakan. Ini surah Al-Araf 22. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga ya. Setelah dia jatuh ke mencicipi buah itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mereka mulai menutupi auratnya dengan daun-daun surga. Bukan kami yang bilang, Al-Quran. Bahwa pertama mereka itu Betul. tidak. Ya udah. Jadi Berarti di ayat awalnya kan. yang tadi, sebentar lah, di ayat 27 itu yang tadi dikatakan sesungguhnya hanya anak cucu Adam, sesungguhnya di surga itu ada pakaian surga gitu. Jadi mereka itu sebelumnya itu menggunakan pakaian, tapi setelah berdosa, karena surga itu tempatnya suci, melanggar perintah Tuhan karena dikatakan tidak boleh mendekati, tapi ini malah memakan. Kemudian pakaiannya itu terlepas. Setelah terlepas merasa mampu, menutupi dengan Itu daun-daun judulnya. surga. Ini Ya. Allah menerangkan. Oke lah. Siap lah. Siap. Oke lah Pak, gitu dulu ya. Sekarang saya ada janji nih mau diskusi di MDM. Maaf ya Pak 2T, nanti kita lanjutkan lagi kapan. Mana Bapak itu? Kok sudah keluar? Wah, terpental dia. Oke kawan-kawan, saya cukupkan dulu sekian. Saya ada janji dengan MDM mau diskusi. Bagi yang belum masuk, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan lagi setelah ini saya diskusi di MDM. Aduh, kalau di MDM aku mau siarkannya bagaimana, nggak aku bawa laptopnya. Oh bisa-bisa pakai ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debaters.